Bang, kenapa buah yang burik kayak kelengkeng apa waktu polinasi kena siraman? Iya, kena siraman ya. Jadi buat teman-teman waktu polinasi kena ini ada penyemprotan, teman-teman waktu mau melakukan penyemprotan itu tidak dibersihkan dulu. Seperti itu. Ya, makanya ketika teman-teman mau melakukan penyemprotan itu dibersihkan dulu. Ya. Dibersihkan dulu. Ngelek banget, kalau di sana ngelek sinyalnya, makanya nggak stabil. Di sini tuh sinyalnya nggak stabil teman-teman, makanya saya tuh penontonnya itu nggak sabar akhirnya. Mas, kalau banyak air pohon kebakar kering ya. Kalau banyak air itu akar busuk. Anggur ini anggur ya, terutama anggur. Kalau tanaman anggur, kenapa sih tanaman anggur itu medianya harus poros? Karena kalau medianya tidak poros, nanti terlalu lama menyimpan air, apalagi air-air biasa, itu bisa mengakibatkan pembusukan pada akar. Ya, makanya nanam anggur itu harus benar-benar poros medianya. Kalau buahnya kecil seperti buah merica itu solusinya gimana, Bang? Aku mau nanya dulu, Bang Tarno. Yang sampean tanam itu anggur apa? Oh, kalau yang ditanam Red Master yo nanti koyok merica. Contohnya ini saya kasih tahu buat teman-teman, anggur lokal. Memang sengaja saya biarkan di sini itu untuk apa? Untuk memberitahu teman-teman semua. Ya, untuk memberitahu teman-teman semua supaya ketika menanam tanaman anggur itu jangan asal-asalan. Ya. Nah, ini bibit teman-teman, kalau tertarik dengan bibitnya monggo silahkan. Bibit-bibit di sini genjah mudah berbuah. Ya, karena indukannya bagus. Nah, Abang yang ditanam anggur ini ya. Yang ditanam anggur ini ya. Di rumah anggurnya seperti ini. Anggurnya di rumah seperti ini. Ya. Ayo tadi Bang siapa tadi? Yang tadi anggurnya yang merasa buahnya kecil-kecil yang ditanam seperti ini ya. Ada itu di etalase Mbak Everest ada, Julian ada loh. Ya, ada komplit. Ya. Ini adalah Red Master teman-teman. Buahnya tidak bisa besar. Ya, buahnya tidak bisa besar. Nanti sebesarnya ya paling sebesar kacang merah. Ya, ini untuk informasi buat teman-teman supaya apa? Supaya jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Ini tanpa naungan. Jangan sampai salah. Ya, ini Taldon. Gosvi sudah mulai mau habis bibitnya. Silahkan monggo. Maaf, ini Everest. Ya, 1 meteran lebih. Gosvi juga ada, silakan monggo yang mau. Kalau lama-lama ngelek bunga brokoli Taldon nih. Ya, ini aja saya potes-potes pada keluar bunga. Ya. Taldon tuh enak teman-teman rasanya. Tapi memang Taldon terkenal agak sulit. Ya, Taldon agak sulit. Kosong nih. Karni kristal kosong, ada tetapi belum ada 1 meter. Ada tetapi belum ada 1 meter. Ya. Saya tuh kalau belum ada 1 meter enggak saya keluaran teman-teman, karena saya perhitungan perakaran. Basanti sebenarnya enggak sulit, tetapi kadang-kadang memang basanti itu harus pas. Kalau enggak pas itu pertumbuhannya agak lambat. Enggak bisa vigor. Sepil daun Jupiter di bawah. Di bawah malah Jupiter ada di bawah, sama seperti ini loh. Jupiter itu seperti Isabella. Mie cinta diapakan Bang? Ambil 1 sendok teh dilarutkan dengan air, yaitu mulai pencelupan GA3 kalau sudah sebesar kelereng hijau boleh nggak Bang? Kalau sampean sempet nggak apa-apa, dosisnya dinaikkan Bang. Dosisnya dinaikkan. Kalau teman-teman sudah mulai besar seperti ini, mau melakukan pencelupan, itu dosisnya juga harus gede. Paling enggak teman-teman gunakan yaitu 20 ppm.
Ya, kalau pertama bunga kan 5. Nanti dinaikkan sampai 10. Tapi kalau sudah buah mau dicelup terus ya teman-teman harus dinaikkan sampai 20 ppm. Yang bagus bibitnya F-Fresh ini semua bagus. Ini semua saya rekomendasikan untuk teman-teman semua. Ini insya Allah dijamin mudah berbuah dan hasilnya bagus. Ya, Ghosvi juga bagus. Ghosvi juga mudah, 3 bulan 4 bulan sudah belajar keluar buah. Ya, nih Ghosvi mumpung masih ada. Saya stok tidak banyak untuk Ghosvi. Ya, terus teman-teman kalau mau F-Fresh ini F-Fresh itu buahnya besar, warnanya merah. Ya, insya Allah tidak kecewa, ditanam di lahan terbuka insya Allah aman. Ya, namanya tanaman tetap ada, gangguan jamur tetap ada, tetapi kalau untuk sekelas F-Fresh itu bagus. Ya, ini layak dikebunkan. Ya, pasti rata-rata orang yang menanam skala kebun punya F-Fresh. Buah yang warna merah itu masih, kalau bagi saya yang masih diduduki yang besar itu F-Fresh teman-teman. Jadi mending Ghosvi daripada Basanti ya Bang. Sebenarnya untuk kualitas rasa buah enak Ghosvi, enak Basanti. Ya, kualitas buah itu enak Basanti. Basanti enak teman-teman, garing, hampir seperti Taldon. Tetapi kalau Basanti itu buahnya lebih bagusan Taldon. Ya, hampir sama seperti Taldon. Kalau Basanti itu rasanya seperti apel-apel piye ngono. Oh alah, ngomong durung bar wis ngalih. Ambil 1 sendok teh dilarutkan dengan air 50 mili ya Bangku. Terus disikatkan ke batang. Maksudnya mulai pencelupan ketika sebesar kacang hijau. Enggak Bah, pencelupan kan mulai dari bunga. Kalau saya itu dari bunga teman-teman. Ya, intinya malah dari bunga, karena bunga ini penting. Kalau teman-teman habis bunga nggak dicelup, nggak apa-apa. Malah yang pencelupan yang lebih efektif itu di masa pertumbuhan, yaitu di masa pembungaan. Brokoli keluar langsung dicelup. Nah, nanti malainya langsung bagus. Itu dosis 5 ppm. Mbak Santi nggak bagus? Bagus. Siapa bilang nggak bagus? Mbak Santi itu bagus. Hanya memang pertumbuhannya agak, yang udah mateng mana sepil, belum ada. Ini kan tempat baru. Kalau yang udah mateng ini kamu mau? No. Mateng. Mau? Udah maneh kok. Avinda nyida maneh. Iya Basanti, tetapi pertumbuhannya tidak bisa vigor ngono tok. Ya, resikonya pertumbuhannya itu tidak bisa vigor, nggak bisa vigor seperti Taldon. Taldon tuh pertumbuhannya wah bagus teman-teman. Karakter daunnya juga lebar-lebar. Tetapi biasanya kesulitannya yaitu di pembuahan Taldon. Tetapi alhamdulillah di tempat saya tidak begitu sulit. Ya, di tempat saya nggak begitu sulit. Makanya kenapa saya rekomendasikan buat teman-teman bibit-bibit yang bagus. Bibit yang bagus itu berasal dari indukan yang bagus. Ya. Dijual nggak bibit yang hidup Bang? Yo saya jualnya lah, bibit mati ngapain dijual? Mbak Lina mau bibit apa? Bibit anggur ada, bibit stroberi ada. Borong bibit stroberi. Pencelupan ketika keluar bunga, takut bunganya terganggu. Enggak, malah bagus Abah. Malah bagus, coba aja Abah, jangan takut-takut. Kita itu kalau belajar jangan takut-takut Abah. Kalau belajar takut-takut nanti nggak berkembang. Ya, yang penting dosisnya tepat. Menggunakan Super Gift, ambil 1 mili dilarutkan dengan 100 mili air. 1:100, aman. Bang, ada anggur hitam, nur biji? Ndak ada, aku suka yang berbiji. Itu kan aku suka yang berbiji.
biji. Kenapa? Karena nutrisi antioksidan tinggi pada anggur itu bijinya teman-teman. Makanya buat teman-teman kalau makan anggur, gizinya yang paling bagus bijinya. Oh, malah bijinya mangan nopo. Emangnya Mbak Santi rasa apel ya Bang? Rasa apel memang. Stroberi jenis apa yang bagus untuk dataran rendah? Lah ini Saga Honoka. Saya dataran rendah 11 mdpl. Gunakan pupuk-pupuk saya, pupuk pertumbuhan. Ya. Aman ndak deh. Pokoknya ning di bae aman, yang penting media tanamnya aman. Ya. Media tanamnya itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari, teman-teman. Jangan main dadakan. Stroberi kalau dadakan tidak bagus. Nah, kalau teman-teman belinya bibit dari dataran rendah ke dataran rendah bagus. Kalau belinya di dataran tinggi ke dataran rendah ya stresnya parah. Saya tanam dari biji, rawatnya gimana? Udah tinggi 50 cm. Ya, saran saya kalau dari biji nanti dipotong aja lah, disambung. Ya. Tanam anggur tidak saya rekomendasikan dari biji. Prosesnya lama, nanti buahnya tidak sesuai dengan biji yang teman-teman tanam. Itulah keanehan anggur. Ya, keanehan anggur itu seperti itu.